jadi pengusaha mandiri. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam online mentoring dari USAID Japri. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke tim pada kesempatan ini. Pada saat baru memulai bisnis, biasanya para pengusaha pemula udah banyak ketakutan di awal. Beberapa ketakutan yang biasanya mereka alami, misal contoh ketakutan ditipu supplier, ketakutan gagal produksi, ketakutan dikhianati karyawan, atau mungkin ketakutan jualannya nggak laku. Yang mungkin saja sebenarnya apa yang mereka takutkan itu belum benar-benar terjadi, yang hanya terjadi pada benak mereka atau pikiran mereka saja. Nah, kalau kata guru saya, Mas Jaya Setiabudi, ada namanya konsep tiba masa tiba akal. Nanti misalnya pada saat kita bertemu dengan supplier dan mau menjalin kemitraan, kita insya Allah akan jadi paham mengenai cara bermitra dengan kontraktor. Atau misalnya pas kita benar-benar mau terjun ke produksi, kita juga akan dipahamkan kalau kita benar-benar menjalaninya. Nah, yang jadi masalah tuh ketakutan-ketakutan ini udah ditumpuk, pikiran-pikiran tersebut udah ditumpuk di satu waktu yang sama, padahal kita belum ambil tindakan sama sekali. Nah, dari guru saya pula saya dapat dua konsep, yaitu dua alasan orang kenapa tidak sukses, yaitu yang pertama alasan dan yang kedua penundaan. Jadi musuh besar kesuksesan itu tadi dua, alasan dan penundaan. Orang-orang cari alasan, cari excuse dan sebagainya, terus dia menunda karena ketakutan itu, dia nggak mulai bisnis, ya malah banyak mikirin. Nah, semoga kita bisa menghindari dua musuh besar kesuksesan tersebut. Nah, bukankah pada saat kita memulai bisnis, khususnya teman-teman yang UKM ini, kita juga belum punya apa-apa kan? Nah, jadi sebenarnya nggak ada resiko sama sekali selain kita ngambil tindakan aja, ya udah gitu. Pada dasarnya kegagalan dalam berbisnis itu merupakan hal yang wajar, bukan dialami oleh kita saja sebagai pebisnis pemula, tapi dialami juga oleh mungkin pebisnis yang udah pengalaman puluhan tahun. Ya, dari informasi yang saya dapat, ada pebisnis besar yang juga mengalami kegagalan. Misalnya di masa pandemi ini ada yang bangkrut dan sebagainya. Jadi sebenarnya masalah itu bukan hanya terjadi di kita, dan tidak bisa kita hindari juga kalau memang sudah rezekinya kita untuk gagal. Nah, justru mindsetnya kegagalan ini harus kita jadikan sebagai ongkos belajar. Misalnya kita kegagalan dan bangkrut 20 juta rupiah, maka si 20 juta rupiah itu jadi ongkos belajar kita supaya kita bisa menghindari kegagalan yang serupa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Mengenai ketidakcocokan kita dalam berbisnis atau tidak, sebenarnya dari guru saya dapat bahwa jika kita tidak bisa semua skill berbisnis, satu-satunya skill yang harus kita kuasai hanya mengenai kepemimpinan atau leadership. Jadi kita tidak mesti punya semua skill dalam eksekusi bisnis kita. Mungkin kita tidak perlu mastery dalam produksi, kita tidak perlu penguasaan dalam keuangan, penguasaan operasional, tapi dengan leadership yang bagus, kita bisa menarik orang-orang yang mungkin sevisi dengan kita untuk berbisnis bersama. Jadi mengenai tidak cocoknya kita untuk berbisnis itu, ya tadi dicek apakah kita cocok sebagai pemimpin atau tidak. Karena dari ilmu yang saya dapat dari guru saya, ketika kita tidak bisa sama sekali dalam berbisnis, dan satu skill dasar yang harus dimiliki yaitu kepemimpinan atau leadership, nanti kita bisa cari mitra tuh untuk mengeksekusi bisnis kita bersama. Pada dasarnya bisnis ini genderless. Kita tidak pernah tahu produk yang mungkin kita gunakan sehari-hari. Mungkin saat ini teman-teman pegang laptop atau pegang handphone, yang bikin itu laki-laki atau perempuan, dan bahkan kita tidak pedulikan siapa yang bikinnya. Atau makanan yang sehari-hari teman-teman makan, nasi yang tadi pagi teman-teman konsumsi, teman-teman nggak tahu petaninya laki-laki atau perempuan, atau penjualnya di pasar itu laki-laki atau perempuan. Kalau dari bisnis model kanvas, ada yang namanya value proposition
atau nilai yang dijanjikan. Nah, pada dasarnya pembeli atau pengguna jasa kita hanya mempedulikan itu. Mereka tidak peduli terhadap siapa yang menyediakan atau menyelenggarakan value proposition tersebut. 2010 waktu itu saya pernah lihat satu potongan video yang di sana Pak Ridwan Kamil bilang kurang lebih kayak gini. Satu kebahagiaan adalah ketika kita menjalankan hobi kita dan kita dibayar. Jadi pekerjaan idaman tuh kurang lebih kayak gitu, hobi yang dibayar. Pada konsep lain, asalnya dari Jepang, Okinawa, ada namanya ikigai, yaitu pertemuan apa yang kita cinta, apa yang kita kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan kita dibayar untuk itu. Itulah ikigai. Jadi kurang lebih sama. Nah, justru menurut saya ketika kita menjalani bisnis yang sesuai dengan apa yang kita cinta dan kita nggak lelah menjalaninya, itu sangat bagus. Jadi saran saya justru mungkin kalau misalnya ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya teman-teman tinggal utarakan saja dengan cara yang baik tentunya. Terus mengenai bagaimana pandangan orang lain terhadap perjalanan bisnis kita, bisnis yang kita pilih atau cara kita berbisnis yang tentu masih halal dan thayyib. Ada satu motivasi dari guru saya yang mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang justru merdeka dari penilaian orang lain gitu. Jadi dan sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi cek aja nanti dari bisnis yang kita jalani apakah memenuhi kriteria tersebut atau tidak. Mengenai motivasi dasar berbisnis adalah menjadi orang yang kaya, saya tidak menyalahkan persepsi orang-orang yang kurang lebih seperti itu. Tapi apakah akan selesai di sana? Nah, itu jadi pertanyaan lain. Karena pada video sebelumnya ada 3 tahapan ya. Yang pertama material goals, yang kedua emotional goals, dan yang ketiga spiritual goals. Bahwa yang paling tinggi dan yang paling ultimate itu sisi spiritual, memberikan kebermanfaatan, membantu sesama, atau bentuk pengabdian kita terhadap pencipta kita. Nah, di sisi lain, kalau motivasi kita misalnya menjadi kaya, seperti yang sudah mungkin saya sampaikan sebelumnya, apakah tim kita akan termotivasi untuk mengkayakan diri kita? Nah, itu yang harus coba-coba diperbaiki dari mindset kita sebagai pebisnis. Adapun sebenarnya kita bisa mengubah angle soal omset, soal profit atau kekayaan itu dengan cara yang lain. Misal contoh, kalau teman-teman bisnisnya bengkel mobil, itu omset itu bisa diubah berapa banyak orang yang teman-teman mau bantu masalah kendaraannya. Atau kalau misalnya teman-teman yang berbisnis makanan, omset sama profitnya bisa diganti. Berapa banyak orang yang mau kita bantu untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Tentu itu lebih motivasional dibanding sisi material kekayaan tadi. Pada dasarnya manusia senang dengan orang yang jujur. Kalau kita mau coba ganti topi, menjadi pihak yang lain yang melihat performa bisnis kita, apakah kita suka dengan sajian data yang dimanipulasi tadi, misalnya ketika rugi kita datanya diuntung-untungkan, atau ketika untung dirugi-rugikan, supaya misalnya kalau kita bermitra bagi hasilnya tidak sebesar yang seharusnya, atau ketika rugi, ketika kita cari investor kita untung-untungan supaya investor tertarik untuk investasi di tempat kita. Nah, nanti biasanya kerjasama kayak gini tidak langgeng. Lagi-lagi kegagalan merupakan hal yang wajar dalam berbisnis. Bukan kita aja, tapi mungkin semua pebisnis pun pernah mengalami kegagalan. Entah mungkin langsung dalam bisnis realnya, atau bisnis pertamanya, atau bisnis kesekian. Nah, yang justru kita harus garis bawahi bahwa yang sukses dan yang gagal ini mereka berpola. Yang gagal ini ada polanya, mungkin kerjanya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, excuse, cari-cari alasan, atau menolak kekurangan yang ada dalam dirinya. Nah, kita supaya menghindari kegagalan, ya jangan lakukan hal-hal tersebut yang terjadi pada orang-orang yang gagal. Dan ada lagi yang pola sukses, yaitu pola-pola yang terjadi pada orang-orang yang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Bagaimana cara mereka merasa, bagaimana cara mereka berpikir, dan bagaimana cara mereka bertindak, itu membuat mereka sukses. Nah, mari kita tiru cara mereka berpikir, cara mereka menghadapi masalah,
cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, cara mereka dalam menyelesaikan mungkin masalah yang sangat besar seperti kondisi pandemi sekarang ini akan mempercepat, mengakselerasi siapa yang punya pola gagal dan siapa yang punya pola sukses itu bakal kelihatan lebih cepat. Nah, pada kondisi tersebut tentu kita harus mengikuti pola-pola orang sukses, mengikuti kebiasaannya, bagaimana mereka tadi bangun tidur, bahkan bisa dari sana sampai mereka tidur lagi. Nah, itu yang bisa kita ikuti, kurang lebih seperti itu. Sekian penjelasan saya untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik yang teman-teman kirimkan ke tim USA Japri. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi motivasi dalam diri, juga sebagai landasan bertindak teman-teman ke depannya. Saya mohon maaf jika atas kekurangan ilmu yang saya miliki dan cara penyampaian yang kurang berkenan pada teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjalankan bisnis kita dan menjadi pintu keberkahan bagi sesama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk tim Japri dan teman-teman. Japri jadi pengusaha mandiri.